Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tips dan trik seputar barefoot running. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan elite atlet, saya juga bukan pelatih, bukan trainer, bukan elite runner. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat maupun pengalaman pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman klik tombol subscribe-nya, saya jadi makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya update video baru, tentunya seputar dunia lari. Barefoot running atau lari tanpa alas kaki atau lari telanjang kaki. Ini agak nggak wajar ya. Pasti teman-teman taunya, pernah lihatnya yang umum di antara kita itu kalau lari ya pakai sepatu. Pasti jarang banget kalau misalnya lari tanpa pakai alas kaki. Kalau mungkin jalan-jalan deket rumah masih banyak lah, masih sering kita lihat. Tapi kalau misalnya lari itu kebanyakan memang umumnya itu menggunakan sepatu. Tapi ternyata manfaat dari barefoot running sendiri itu banyak banget. Dan kita nggak bisa menyepelekan manfaat dari barefoot running itu sendiri. Karena kita akan mendapatkannya pada saat kita barefoot running. Dan kita tidak akan mendapatkannya kalau misalnya kita lari pakai sepatu atau pakai alas kaki. Sebenarnya secara mendetail tentang manfaat dari barefoot running sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Mungkin bisa langsung ke sana aja dan ini cuplikan videonya. Bahkan tidak perlu pakai sepatu, tanpa alas kaki pun kita barefoot gitu ya. Itu pun sudah bisa dan manfaatnya juga bagus banget bagi tubuh kita. Jadi di video barusan saya menyebutkan bahwa ada 5 manfaat kalau kita melaksanakan barefoot running. Yang pertama itu ototnya jadi makin kuat, terutama otot pinggul ke bawah ya, otot kaki. Kemudian dari jantungnya menjadi jauh lebih sehat atau lebih segar. Kemudian dari kualitas tidurnya juga menjadi lebih baik. Atau kalau misalnya kita bangun tidur itu menjadi lebih seger gitu rasanya. Keseimbangan tubuh juga jadi lebih baik. Dan yang terakhir running form kita menjadi improve. Mulai dari foot strike kita sampai ke bentuk badan kita, kemudian ke postur kita pada saat berlari, arm swing kita hingga ke leher, itu semuanya tiba-tiba improve pada saat kita melakukan barefoot running. Jadi manfaatnya cukup luar biasa ya dan nggak bisa dipandang sepele. Jadi sebelum kita bahas gimana cara melakukan barefoot running yang baik dan benar, preparationnya mulai dari preparation sampai melakukannya. Tapi alangkah baiknya kita ketahui dulu dari resikonya. Kan sebelumnya udah kita tahu nih manfaat-manfaat dari barefoot running. Tapi nggak adil kalau misalnya kita nggak sebutkan atau kita nggak bahas tentang kekurangan atau resiko dari barefoot running. Yang pertama, rawan cedera. Kenapa rawan cedera? Karena pada saat kita barefoot running atau lari tanpa alas kaki, itu menggunakan otot-otot secara maksimal. Jadi tidak seperti pada saat kita menggunakan sepatu itu lebih memanjakan otot ya. Jadi otot-otot yang biasa tidak digunakan, otot-otot kecil yang biasa tidak digunakan pada saat kita menggunakan sepatu, kemudian kita pada saat barefoot running itu semuanya digunakan. Memang otot jadi lebih terolah, tapi tentu saja kerjanya jauh lebih ekstra, sehingga kalau misalnya terlalu ekstra itu juga rawan dari overtraining. Jadi kalau overtraining ya cedera akibatnya. Jadi ya harus ada penyeimbangnya. Kita harus bisa berhati-hati dan menjaga jangan sampai overtraining dan cedera. Yang kedua, terpapar kuman dan bakteri. Tentu aja kalau misalnya kita lari tanpa alas kaki, kita nggak tahu nih di jalan itu ada apa aja, ada kotoran apa aja, kemudian ya kita nggak tahu lah pokoknya apa jejak yang ditinggalkan oleh binatang-binatang misal, kita nggak tahu ya. Jadi itu juga berpotensi kita bawa sampai ke rumah gitu ya, kalau kita nggak langsung membersihkan sebelum masuk ke rumah. Nah ini juga bisa berpotensi membawa bakteri dan juga kotoran. Yang ketiga, luka akibat permukaan tanah. Tentu aja kalau misalnya kita barefoot running, kaki kita pada saat berlari itu tanpa ada perlindungan. Jadi kalau biasa pakai sepatu kan ada perlindungannya yang membatasi kaki kita dan juga tanah. Tapi kalau nggak pakai sepatu ya polos aja tanpa perlindungan. Kita nggak tahu di jalan ada pecahan kaca, ada paku, ada apa. Kita nggak bisa memprediksi hal tersebut kecuali teman-teman larinya kayak memang sudah familiar atau di sekitaran rumah aja. Tapi kalau kita lari di tengah kota terutama yang ramai padat gitu ya, pasti material nggak karu-karuan ada di jalan kita nggak tahu.
Resiko yang keempat adalah nyeri di telapak kaki. Jadi pada saat kita barefoot running, otot yang ada di sekitar telapak kaki kita itu bekerja lebih ekstra dibandingkan pada saat kita menggunakan sepatu. Jadi otot di sekitar telapak kaki itu agak lebih mudah kaku dibandingkan biasanya. Hampir sama dengan yang pertama karena cedera ya. Dalam hal ini telapak kakinya jadi sedikit kaku dan lebih mudah kram. Kemudian ini kalau misalnya berlanjut terus-menerus bisa sampai pelantar ataupun bisa menjadi flat foot. Yang kelima, lecet, melepuh, atau kapalan. Jadi ini udah biasa sih sebenarnya menurut saya, karena kita lari pakai sepatu aja yang masih belum terbiasa lari gitu ya, itu masih bisa kapalan, melepuh, dan lain sebagainya. Apalagi kita tanpa perlindungan. Jadi kontak langsung dengan tanah atau permukaan yang kita injak pada saat kita berlari tentu saja memberikan resiko tambahan. Ini harusnya sudah bisa diprediksi sih. Cuman kaki kita pada saat kita gunakan secara terus-menerus, rutin, otomatis kulit di telapak kaki kita juga akan menebal dan itu akan lebih kebal terhadap hal-hal semacam itu. Jadi yang awalnya suka kapalan nggak bakal kapalan lagi. Kalau misalnya biasa lecet, nggak bakal lecet lagi. Ya tubuh kita akan beradaptasi terhadap situasi yang kita hadapi. Yang keenam, rute lari terbatas. Jelas banget karena kalau misalnya kita asal lari, kita akan resiko cederanya, resiko lukanya di kaki kita yang tanpa proteksi ini pasti akan tinggi banget. Jadi kita harus memilah, memastikan bahwa rute yang akan kita lewati ini aman atau setidaknya bisa lebih bisa diprediksi dan dihindari bagian-bagian mana yang berbahaya untuk kaki kita. Sebelum teman-teman terjun ke barefoot running, teman-teman harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai salah langkah malah menganggap barefoot running ini berbahaya, padahal sebenarnya barefoot running tentu saja manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya sebelum kita terjun di barefoot running atau sebelum memulai barefoot running, alangkah baiknya kita penyesuaian. Nggak perlu langsung lari ke jalan tanpa alas kaki, tapi bisa juga teman-teman penyesuaian di dalam rumah, misalnya agak permukaan yang rumput gitu ya, misalnya agak lembut sedikit, kita tanpa alas kaki kita keliling-keliling, penyesuaian dulu karena semuanya butuh penyesuaian termasuk barefoot running. Nggak bisa serta-merta langsung terbiasa. Kalau misalnya teman-teman udah larinya kenceng, larinya udah jauh pakai sepatu, tapi pada saat teman-teman barefoot ya harus kembali ke basic lagi. Jadi harus manfaat yang kita dapatkan dari barefoot running harus kita bayar dengan bersabar, penyesuaian. Jangan sampai kita memulai barefoot running pengen dapat manfaatnya tapi malah kita cedera. Berikutnya, pastikan rute yang akan dilewati memang benar-benar aman, clear, dan jangan sampai menimbulkan luka di kemudian hari atau malah kapok barefoot running, padahal manfaatnya banyak banget. Jadi sayang kalau misalnya kapok di awal karena pemilihan rute kita sendiri yang kurang waspada. Berikutnya, kalau memang kita benar-benar mau aman tapi tetap mau dapat manfaat dari barefoot running, itu jadi ada namanya barefoot running shoes. Agak aneh ya, karena kalau barefoot running harusnya nggak pakai alas kaki, tapi ini ada sepatu lari tanpa alas kaki, kan aneh. Jadi memang sepatu ini dirancang seminimalis mungkin, hampir nggak ada paddingnya, hanya melindungi telapak kaki kita dari benda-benda tajam. Jangan sampai kaki kita itu terluka. Jadi fungsinya sepatu hanya itu saja, tidak menimbulkan feel ada padding yang tebal di sana, hanya melindungi saja. Dan memang sepatu ini bisa dibilang hanya untuk memproteksi saja sih, tidak membantu kita atau tidak memudahkan kita untuk berlari. Tapi feel dari barefoot runningnya tetap dapat banget, dan manfaat dari barefoot running itu juga bisa tetap diraih sih. Dan ini harganya kayaknya nggak murah juga karena teknologi yang dipakai untuk melindungi kaki kita ini juga bagus. Jadi apakah Anda mulai tertarik dengan barefoot running? Jadi bagi teman-teman yang mikir bahwa lari itu perlu modal dan lain sebagainya, oh enggak dong. Kita barefoot running pun jadi, dan manfaatnya juga luar biasa kalau kita barefoot running. Jadi tetap semangat, kalau memang niat olahraga pasti ada jalan. Jangan sampai kita malas-malasan, rebah-rebahan, kita stay aktif. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang barefoot running, bisa langsung sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.